Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik yang ada di Jakarta, di Indonesia, dimanapun juga berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan melalui ibadah minggu ini, sebagai orang percaya kita akan belajar bahwa di dalam tugas pelayanan ada harga yang harus dibayar. Namun Tuhan menyertai orang yang tetap setia kepada panggilan pelayanannya, meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Jemaat yang dikasihi, marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan berlandaskan kitab Ibrani 12 ayat 28 hingga 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Suci, suci, suci. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Sebagai pembimbing terambil daripada Mazmur 148 ayat yang pertama hingga kelima. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi,
Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Puji Tuhan. Sungguh mengucap syukur karena kita masih diberikan anugerah untuk dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita menyambut pujian kita. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan yang Maha Mulia, segenap alam nyanyikan pujian. Haleluya, puji dan hormat baginya. Puji Yesus, Raja yang terbesar. Yesus Tuhan, pemimpin hidup kita. Siang malam ku dijaganya terus. Puji Yesus, muliakanlah namanya. Puji Dia, pujilah selamanya. Bait 2. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Karena kita Ia disalibkan. Puji Yesus, sumber pengharapan kekal. Puji Dia, Yesus juru selamat. Sambut Dia, Yesus yang Maha Kasih. Kasih Tuhan kekal selamanya. Puji Yesus, muliakanlah namanya. Puji Dia, pujilah selamanya. Intro. Bait 3. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Segenap alam sorak haleluya. Juru selamat yang memerintah selamanya. Sambut Dia, Raja Imam Nabi. Kristus datang dengan kemenangannya. Puji hormat hanya kepadanya. Puji Yesus, muliakanlah namanya. Puji Dia, pujilah selamanya. Biarlah kita tetap terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Biarlah melalui ayat ini, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan
akan apa yang telah kita lakukan selama mungkin 1 minggu ini. Adakah itu semuanya memperkenankan hati Tuhan? Ataukah memperkenankan hati kita semua? Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan akan hukum Tuhan yang mengatakan kasihilah Tuhan. Betul Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kami. Tetapi ternyata kami tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Bahkan Tuhan rindu kami untuk setia, ternyata kami tidak setia. Bahkan kami dengan sombongnya, kami melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Maka Tuhan, di saat ini kami ditegur oleh firman, maka kami hanya bisa mengatakan, Tuhan, berikanlah kasih setiamu, kasih karuniamu, sehingga kami bisa seperti ini bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Tuhan, ajarlah kami terus menerus mengalami cinta kasih Tuhan, maka biarlah itu pun kami praktekkan untuk orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, inilah seru doa pengakuan dosa kami di dalam satu nama Yesus. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mengaku betapa banyaknya salah, pelanggaran, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama hingga kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sungguh bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Dia memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Sebuah pujian yang mengatakan, Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Biarlah pujian ini boleh menjadi tekad kita untuk dapat terus memuji Tuhan senantiasa. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I worship Your holy name.
The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Amin. Biarlah kita tetap terus memuji nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Marilah kita mempersiapkan hati kita pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati, kita menyambung pujian kita. Apapun juga menimpamu. Biarlah apapun juga yang menimpa kita, Tuhan tetap menjaga kita. Naungan kasih-Nya Tuhan tetap menjaga kita senantiasa.
kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bait 3. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan dengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Intro. Bait 4. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Biarlah apa yang kami nyanyikan ini selaras dari hati kami yang terdalam, sehingga ini mengontrol, mengendalikan pikiran-pikiran kami, dan terwujud nyata pada saat kami membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil daripada Yeremia pasal ke-20 ayat ke-7 hingga ke-18. Tetapi saya hanya membacakan 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Aku tidak sanggup. Ayat ke-13. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang berbuat jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagu Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Sungguhkah ini kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari demi sehari? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada saat Ia menjagamu sepanjang hidupku,
Kira-kira Nabi Yeremia menulis ayat ke-13 ini dalam keadaan tenang atau tegang? Dalam keadaan suka atau susah? Dalam keadaan yang bahagia atau justru dalam sengsara? Yeremia, arti nama tersebut adalah Yirmiyahu. Dia meninggikan, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Berarti pada waktu orang tuanya memberi nama ini, mereka punya harapan. Situasi apapun juga, Yeremia akan tetap memuji nama Tuhan. Mari kita periksa diri kita yuk. Pada waktu kita susah, pada waktu kita terhimpit, pada waktu kita mengalami tekanan, apa ya yang kita perbuat? Berdoa. Kadang-kadang doa pun sudah sampai di sini tercekat dan tidak lagi bisa keluar. Tetapi justru Yeremia pada saat mengalami seperti itu, dia justru mengangkat pujian, menyembah kepada Tuhan. Dan ini menjadi contoh bagi saya dan Bapak Ibu. Bagaimana saya pada waktu menghadapi tekanan, pada waktu secara fisik sakit, memar, disiksa oleh pasyur, dan bukan hanya sampai situ aja, itu di depan umum, berarti secara fisik dan secara pikiran dia dipermalukan di depan orang. Bukan waktu yang mudah, bukan? Pada waktu dia mengatakan, mari kita memuji Tuhan. Di dalam kegelisahannya, dia harus terpasung, dan pasungan itu membuat tangan, kaki, lehernya kaku, dan itu pasti dia mengalami kenyerian yang tak tertahankan. Dan dia hanya satu, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan saja. Bukankah itu menjadi satu evaluasi juga bagi saya dan Bapak Ibu pada waktu zaman seperti ini? Situasi tidak kunjung reda, pandemi terus menerus, bahkan juga sudah diberlakukan PSBB, lalu kita berusaha lagi menanti lagi, tapi ternyata situasi kondisi masih membuat kita terpuruk. Pertanyaannya, apakah ada yang salah? Maka kalau kita perhatikan, Nabi Yeremia justru juga bertanya kepada Tuhan. Bahkan juga di dalam pertanyaannya, dia hanya satu permintaannya, belas kasihan Tuhan agar dia terlepas dari situasi yang seperti demikian. Situasi daripada Nabi Yeremia, padahal dia adalah hamba Tuhan, ternyata gak semua orang mengalami seperti demikian. Saya punya satu pengalaman yang menarik kalau menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, pada waktu kalau lagi diajak untuk resepsi, lalu pada waktu semuanya masuk dalam antrian, lalu membawa piring, lalu pada waktu di depan daripada hidangan yang sudah sediakan, tanpa sengaja piring tersebut menyenggol bagi orang yang di depan. Saya buru-buru minta maaf, dia nengok, lalu dia bilang, "Oh, Pak Hilton, mari Pak, Pak Hilton duluan." Wah, senang sekali ya. Padahal saya agak suka, "Enggak, Bapak aja." "Enggak, Bapak dulu, ayo Bapak." Wah, semua orang pada lihat, ya daripada susah, ya sudah saya ikuti. Begitu ya. Wah, rupa-rupanya menjadi hamba Tuhan lumayan juga ya. Dapat keistimewaan.
Dan situasi nggak terus-menerus seperti itu Bapak Ibu. Coba imajinasikan kita pada waktu saya dan tim misi lalu pergi ke dalam suatu pedalaman, naik pesawat terbang Twin Otter, ya baling-balingnya yang kiri kanan itu, dan itu hanya muat 10. Dan pada waktu di dalam perjalanan kami sudah berdoa, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Lalu pada waktu di dalam perjalanan cuaca makin buruk, dan suatu ketika ada halilintar yang menghantam satu daripada sayap daripada pesawat tersebut, dan pesawat tersebut ada percikan api, dan percikan api itu amat besar, dan pilot pun mengeluarkan satu kata di mikrofon ke radionya mengatakan Mayday, 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 yang artinya tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Nah, lalu siap-siap kami semua, kita semua pasti siap-siap, lalu mengambil jaket dan parasut untuk menyelamatkan diri. Malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Parasutnya cuma ada 9 Bapak Ibu, padahal penumpang ada 10. Nah, kira-kira saya dapat keistimewaan nggak Bapak Ibu? Tentu tidak. Bahkan juga kalau boleh ya, Bapak kan hamba Tuhan ya, pasti yakin kan masuk surga ya, saya dulu ya. Wah, semuanya pada turun, saya ditinggalkan. Oh Bapak Ibu, kira-kira hati saya susah nggak? Susah ya. Tetapi yang dialami oleh Yeremia, dia rela menderita, rela susah untuk bangsa dan negara. Bahkan dia berdoa dengan belas kasihan yang luar biasa. Dia berdoa, bahkan dia menyuarakan firman Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, dia dicambuk, dia dipukuli, lalu dia harus menerima pasungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak senang ada orang-orang di sekitar kita yang egois, bukan? Bahkan juga di dalam pelayanan kita mempertanyakan, ada orang-orang kok begitu ya, kok begitu ya, kok begitu ya. Oh, rupa-rupanya ini bukan hanya kita alami. Jauh sebelumnya Nabi Yeremia juga sudah mengalaminya. Tentu sebagai manusia normal, Nabi Yeremia juga mengalami mengapa orang-orang di sekitar mereka berubah, egois, berubah, tidak lagi setia kepada Tuhan. Oh, kata setia adalah menjadi bagian daripada surat daripada kitab Yeremia ini, yang selalu mengingatkan kita juga rindu, bukan? Mencari pasangan hidup yang setia, mencari sahabat yang setia. Bahkan pada waktu kita memelihara hewan pun kita juga mencari yang setia kepada kita. Namun jujur, ternyata keegoisan atau juga ketidaksetiaan itu belum tentu kita lakukan. Karena ternyata kita tidak suka, tetapi itu juga yang kita jalani. Tetapi kalau kita belajar daripada hidup daripada Nabi Yeremia, dia mengkomunikasikan Tuhan tidak pernah egois. Tuhan penuh dengan kasih karunia-Nya. Dia mengkomunikasikan kasih-Nya kepada Yeremia, lalu dilanjutkan kepada bangsanya. Meskipun bangsa Israel adalah umat yang egois, mementingkan diri sendiri, bahkan juga tidak setia, bahkan berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabinya menyuarakan bertobatlah, 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 tapi mereka tidak mendengarkannya. Jadi ternyata pada waktu kita berbicara tentang harga yang harus dibayar, menjadi kesusahan bagi kita semuanya. Nah, di dalam satu firman Tuhan seterusnya mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Tuhan kita. Di dalam situasi kondisi pandemik
ekonomi yang tidak pasti, tetapi kita diingatkan kembali. Mari, pasti ada maksud dan rencana Tuhan dengan kejadian yang seperti ini. Yeremia menuliskan lagi lanjut, engkau telah memujuk aku ya Tuhan dan telah membiarkan diriku dibujuk, engkau terlalu kuat bagiku. Ada hasilnya, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Dia pernah menyesali hidupnya dengan kata terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Apakah kita juga pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pada waktu kita mengaca diri kita, lalu kita perhatikan ada yang kurang daripada anggota tubuh kita. Lalu kita merasakan kurang ini, kurang itu. Lalu akhirnya juga kita mempertanyakan, aduh kenapa saya harus lahir daripada keluarga yang seperti demikian? Kenapa saya harus juga lahir daripada ayah dan ibu yang seperti demikian? Lalu kita akhirnya satu titik kita mempertanyakan, kok begini ya Tuhan? Nabi Yeremia juga mengalami seperti demikian. Tetapi pada saat dia mau meninggalkan, mau tidak setia, tetapi dia diingatkan. Ketika aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman Tuhan demi namanya, tetapi ada hati dia, hati yang seperti api menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulang. Aku berlelah untuk nahannya, tapi aku tidak sanggup. Nabi Yeremia maka disebut seorang nabi yang meratapi. Satu sisi dia mengasihi bangsanya, tetapi juga dia melihat ketegar-tengkukan daripada bangsa tersebut. Tetapi hatinya ingin mengutuki, tetapi justru doa-doa yang dia keluarkan. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu di dalam situasi mempertanyakan diri saya? Kok saya lahir seperti ini ya? Apa sih? Kenapa sih begitu ya? Bapak Ibu, pada waktu kita bertanya mengapa, dan mengapa, maka itu tidak ada jawaban. Tetapi pada waktu kita bertanya, apa ya maksud dan rencanamu Tuhan terhadap diri saya? Maka seketika itu juga akan merubah cara berpikir kita. Yaitu pada waktu kita mulai bertanya, iya ya Tuhan. Nah, saya mau mengilustrasikan begini Bapak Ibu. Di dalam kehidupan daripada Yeremia, maka di ayat berikutnya dia melihat Tuhan gak pernah salah. Tetapi Tuhan itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan dia ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah di mana seorang ayah yang itu tentara sedang membawa anaknya baru usia 5 tahun. Dan mereka pergi ke stasiun kereta api, lalu mereka naik kereta api dan pada waktu turun di satu tempat. Lalu ayahnya berkata kepada anaknya, "Nak, biarlah aku yang memegang tanganmu." Tetapi anak itu bilang, "Jangan Pak, saya yang megang." "Nah, jangan." Tapi anak tersebut bilang, "Saya yang pegang." Nah, pada waktu mereka menuruni tangga dan kerumunan orang mulai banyak dan mulai mendesak-desak, dan tangan anak itu yang berpegang pada ayahnya, tapi tangannya yang tidak kuat terlepas, dan dia menangis karena dia kehilangan ayahnya, dan dia menangis. Dan pada waktu tangisan itu dia akhirnya capek, lelah, dan dia tertunduk dan dia menutup mukanya. Dan tidak lagi menghiraukan hiruk-pikuk orang yang sedang berjalan lalu lalang yang tidak peduli dengan dia. Tetapi ada satu suara yang memanggil namanya. "Anakku, anakku." Tetapi anak tersebut dengan pikirannya dia bilang, "Tidak, tidak, tidak, tidak." Sampai seorang tangan yang memegang bahunya. Lalu dipanggil namanya, "Nah." Lalu dia nengok, lalu dia rangkul, lalu dia tanya, "Kenapa Bapak meninggalkan aku?" Oh Bapak Ibu, seringkali kita begitu bukan? Kita berasa diri kita kuat maka kita tidak perlu Tuhan. Tetapi ternyata pegangan kita rapuh. Dan pada waktu terjadi, lalu kita justru bertanya, "Kenapa ya Tuhan ini terjadi?"
Padahal siapa yang salah? Bukankah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Tetapi firman Tuhan pada saat ini justru mengajak saya dan Bapak Ibu di dalam situasi apapun yang terjadi. Yeremia menjadi gambaran kecil. Bagaimana kalau dia bilang, saya tidak mau lahir? Akankah kita kehilangan kitab Yeremia dan kita kehilangan kitab Ratapan? Berarti Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu sedang dipersiapkan oleh Tuhan di dalam masa yang saat seperti ini. Di dalam situasi yang seperti ini pasti ada maksud dan rencana Tuhan terhadap saya dan Bapak Ibu. Mari kita tidak lagi bertanya, mengapa ya Tuhan? Tetapi apa ya Tuhan dengan maksud dan kehendak-Mu di seperti ini. Yeremia menjadi satu gambaran yang sangat jelas tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengalami itu melebihi daripada saya, melebihi daripada Yeremia, bahkan melebihi daripada siapapun juga. Di dalam kesendiriannya dia memandang kepada Yerusalem dan dia dengan hati yang kasihnya yang luar biasa, dia menangisi tentang Yeremia, menangisi tentang bangsa Israel, menangisi tentang Yerusalem. Bahkan dengan kasihnya membawa dia turun dari surga, mati bagi kita manusia yang berdosa. Kasihnya itu loh yang menjadi contoh teladan bagi saya dan Bapak Ibu menghadapi situasi yang seperti demikian. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Tuhan kita mati di atas kayu salib bagi saya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan dalam situasi yang seperti demikian, marilah kita juga bertanya, seperti Tuhan Yesus yang di atas kayu salib mengatakan, sudah selesai. Jadi ada tugas, ada tanggung jawab yang diemban daripada diri dia. Taat kepada Bapa di surga, mengikutinya sampai mati. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Marilah kita tetap setia. Kita mengikuti apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Mulai saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, inilah anak-anak-Mu belajar daripada firman Tuhan. Biarlah kami mengingatnya, biarlah kami simpan, biarlah kami praktekkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You
heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. In you. In you. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah saya undang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik dari yang kita miliki sebagai simbol rasa syukur kita. Ayat persembahan yang terambil pada pagi hari ini ialah Mazmur 50 ayat 14 dan 23. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan bentuk transfer ke rekening Gereja Kristus yang tertera di sebelah sini dari layar Bapak Ibu tercinta. Silakan Bapak Ibu transfer ke sana, ataupun jikalau Bapak Ibu memiliki digital payment seperti Money dan sebagaimananya, silakan men-scan QR code yang ada di sebelah layar ini. Atau jikalau Bapak Ibu Saudara juga ada yang tidak terbiasa memberikan sistem digital seperti ini, Bapak Ibu bisa menyimpannya dalam sebuah tempat di rumah, sehingga jikalau nanti pada waktu Tuhan kita dipertemukan kembali di gereja ini, maka Bapak Ibu bisa memberikannya kembali kepada gereja. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mensyukuri persembahan ini.
Bapa kami di dalam surga, di minggu ketiga ini kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Bahkan kami boleh diizinkan Tuhan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan boleh menerima persembahan ini menjadi korban yang harum, yang akhirnya segala lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga mau berdoa melalui GKK Peduli, menunjukkan kepedulian dan pertolongan nyata di dalam kesulitan dan pergumulan. Kami sudah tahu Tuhan terlebih dahulu mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi hidupnya berkemenangan, bahkan hidupnya diberikan bagi kami sebagai contoh teladan dan panutan, sehingga kami bukan hanya sekedar selamat, tetapi juga kami mempraktekkan kasih itu. Kami yang sudah menerima kasih daripada Tuhan, maka kami mau memberikan kasih itu juga, meneruskannya kepada orang yang lain. Dan kami wujud nyatakan juga dengan gereja di tempat ini. Mereka peduli, mereka mau menolong di dalam kesulitan dan pergumulan. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam pergumulan. Kini tangan penyertaan Tuhan juga boleh menolong. Situasi yang masih belum selesai, tetapi biarlah hati kami sudah selesai, mantap, bahwa kami tetap mengikut Tuhan, baik tegang maupun tenang. Dan kami tahu ada harga kami yang harus kami bayar. Maka Tuhan, kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan, para penatua, bahkan juga aktivis yang selama ini melayani di Gereja Kristus Ketapang, agar Tuhan pakai untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan juga di masa berdiam diri di rumah, biarlah mereka memperhatikan orang-orang yang justru ada di sekitarnya. Setelah itu mereka juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar pada lingkungan. Lalu juga mereka mau mendoakan jemaat yang di dalam pergumulan, kelemahan tubuh, pekerjaan, maupun juga yang lagi ujian sekolah, bahkan yang juga mereka akan mencari studi lanjut yang belum tahu apa yang terjadi pada saat ini. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya bahwa doa kami yang tidak sempurna ini, tapi Tuhan selalu mengingatkan kami bagaimana berdoa menurut Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap mengikut apa yang Tuhan mau. Biarlah pujian ini boleh tetap mengingatkan kita bahwa kita harus ikut Dia kemanapun saja Dia pergi. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi
mengikuti sur yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dengan di Kau juru selamat, bahagia penuh. Pada saat ini, marilah mengarahkan hati, pikiran, dan hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking. Papaku adalah pahlawanku. Dia sangat baik dan cerdas, dan dia tidak cepat marah. Dia ramah. Papaku suka mengajarkan saya tentang hal yang baik dan hal yang benar. Dan kalau saya melakukan kesalahan, dia tidak cepat marah. Malah dia membuat saya berjanji agar tidak melakukan hal itu lagi. Dia sangat produktif dan cerdas. Dia tidak cepat marah-marah, dan dia berkata, di masa-masa COVID-19 ini, kita tidak boleh menyebar kepanikan. Kita harus menyebar kebiasaan yang baik dan tertib. Nah, ini hasil karya papa saya. Dia mengajarkan saya bahwa benda-benda bekas masih bisa dipakai untuk menjadi barang-barang yang bisa kita gunakan, seperti toilet bekas ini. Dia mengajarkan bahwa saya tidak boleh membuang-buang waktu dan membuang-buang barang. Kalau barangnya sudah jelek, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk memakai barang itu lagi. Papa saya suka mengajarkan saya masak, dan dia juga mengajarkan saya
tentang sejarah Indonesia, tanah air kami. Terima kasih Papa untuk semua yang Papa telah lakukan. Shalom anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang. Sudah lama kita beribadah di rumah masing-masing. Maka dari itu, walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Minggu ini kita merayakan Hari Ayah yang bertema Ayahku, Pahlawanku. Ayahku pahlawanku. Sekarang, mari kita mulai ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh dan sangat baik bagi kami. Terbukti kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini, kami masih boleh memuji Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, juga memberkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih semua, kami diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh ya Pak Oman, Ya. minggu ini kita merayakan Hari Ayah. Kita patut bersyukur karena di keluarga kita mempunyai ayah. Ya. Tapi lihat, ada adik-adik yang sedih. Kenapa sedih? Ya, mungkin Ko Bahar sama Pak Oman tahu. Mungkin ayah mereka sudah pergi, meninggalkan, dan masuk di surga. Seperti Ko Bahar juga, sudah tidak mempunyai ayah. Tetapi Ko Bahar tidak bersedih,
Karena Obahar masih mempunyai Bapa di surga yang sangat mengasihi kita semua. Amin. Nah, untuk itu, mari kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, setinggi-tingginya langit. Sambil bertepuk tangan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, karena kasih Yesus, walaupun kita sudah tidak mempunyai ayah, kita tetap senang, gembira, karena kasih Yesus mengalahkan semuanya. Amin. Ya. Oke, adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan dengan mengatakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sambil bertepuk tangan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah Pak Oman, dikatakan lagu tadi, katanya kasih Yesus lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di kebun. Maka dari itu, kita tidak perlu bersedih walaupun kita sudah tidak mempunyai ayah lagi. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Mari kita berdiri dan ikuti gerakannya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turutin nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat.
Halo teman-teman, kita jumpa lagi sekarang. Nah, walaupun kita ibadah online, tapi kita tetap semangat. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga, menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami, siapkan hati pikiran kami. Biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini tentang temanya hari ini My Dad, My Hero. Nah, tapi sebelumnya mungkin siapa yang kenal Koko? Oh, ya, nama Koko adalah Koko Robert. Koko dari pusat. Nah, hari ini tadi cerita mau kita hari ini My Dad, My Hero. Nah, My Dad, My Hero. My Dad, My Hero. Kenapa? Sebenarnya sebelum kita mulai masuk tema kita, kenapa sih kita memperingati Hari Ayah? Ada yang tahu gak? Kenapa? Apa? Iya, mungkin ya Koko cerita dikit deh. Sebelumnya dulu ketika ada seorang anak namanya Sonora. Jadi Sonora itu tinggal di Amerika. Jadi dia tinggal di sana. Dia itu dibesarkan oleh ayahnya beserta 5 orang saudaranya. Jadi ketika umur 16 tahun, ibunya telah meninggal. Jadi ayahnya lah yang berjuang membesarkan dia sampai dan 5 saudaranya. Jadi ketika suatu hari ketika dia ke gereja, dia di gereja itu sedang mengadakan perayaan atas Hari Ibu. Jadi terus dia berpikir, Hari Ibu diperingati, kok nggak ada Hari Ayah? Dia teringat oleh ayahnya, ayahku juga penting. Ayah itu figur penting di dalam keluarga dia, terutama di dalam hidup dia. Jadi dia mengajukan, selain Hari Ibu, kita juga harus peringati Hari Ayah. Nah, awalnya itu mau diperingati hari itu setiap tanggal 5 Juni karena hari ulang tahun ayahnya itu. Tapi ketika setelah melalui perjalanan yang panjang sampai disahkan oleh pemerintah Amerika bahwa akan ditetapkan Hari Ayah, ditetapkanlah setiap minggu ketiga Juni diperingati Hari Ayah secara internasional. Nah, kita di gereja di Indonesia juga memperingati juga, karena secara gereja orang ayah itu juga figur yang penting bagi kita. Nah, tadi kan tema kita kan My Dad, My Hero. Kalau pikiran nih, My Hero, Koko mau nanya, siapa pahlawan atau hero kalian? Nah, siapa? Hulk. Oke, Hulk. Spider-Man, Iron Man. Oke, nah, tahu gak hero Koko siapa? Nih, coba tebak. Siapa? Ya, bener, Kapten Amerika. Nah, menurut Koko itu Kapten Amerika itu pahlawan. Koko lihat karakternya. Apa sih Kapten Amerika itu? Kapten Amerika itu seorang pemimpin, ya kan? Terus dia pemimpin. Dia juga menolong teman-temannya. Dia seorang yang berani. Dia seorang yang jujur, ya kan? Nah, dia juga pintar, Kapten Amerika. Jadi Koko melihat, wah, ini pahlawan nih. Makanya dia juga selain itu dia juga rela berkorban untuk teman-temannya, melindungi yang lemah juga dia. Nah, terus gimana? Kalau kan tadi tema kita kan My Dad, My Hero. Gimana teman-teman lihat gak? Apakah coba ayah kalian coba pikir apakah sama gak kayak kapalan tadi kalau bilang? Apakah kayak kita seorang pemimpin atau enggak? Nah, menurut Koko nih seorang peran ayah atau si ayah itu dalam keluarga yang ideal ya, satu, dia itu seorang pemimpin. Karena pemimpin, kenapa di ayah itu ketika ada semua keputusan di dalam rumah tangga itu ayah yang mutusin dengan konsultasi dengan tentunya sama ibu, ya kan? Ketika kita mau sekolah di mana, mau kerja di mana, nah ayah yang memimpin, ayah yang membawa kemana keluarga kita akan berjalan. Terus yang kedua, ayah itu juga seorang pelindung, ya kan? Kenapa? Ayah kita mungkin ketika kita kecil, ketika kita sekolah, ayah kita selalu mengantar jemput kita. Bahkan mungkin ketika yang udah agak besar, ketika kita pulangnya agak malam segala macam, ayah kita selalu menunggu kita. Dan selalu ketika kita bilang minta tolong dijemput, ayah kita pasti oke, jemput langsung sesibuk apapun. Dan juga ketika kita ada masalah, ayah pasti selalu yang maju terdepan, pertama maju untuk melindungi kita. Nah, yang ketiga, ayah itu seorang, dia menyediakan kebutuhan untuk kita semua. Semua ayah itu pasti bekerja keras untuk
memenuhi kebutuhan baik fisik anak-anaknya dan keluarganya. Ayah itu rela dia kerja dari pagi, siang, malam, dia kerja tidak mengenal lelah demi agar kebutuhan anak-anaknya bisa terpenuhi. Contohnya kayak Koko. Waktu itu Koko ketika udah selesai SMA, udah mau kuliah, ketika biaya kuliah itu kan cukup mahal. Nah, apa yang ayah Koko lakukan? Ayah Koko itu sampai dia nabung, benar nabung. Kadang-kadang kalau kita lihat pakai dia, kalau orang yang lain mungkin suka beli baju yang lain, baju-baju bagus. Ayah Koko pakai bajunya itu aja. Satu baju ya pakai itu aja terus. Kenapa? Karena ayah Koko demi dia nabung supaya Koko bisa masuk kuliah, demi masa depan Koko, biar depan anaknya, biar masa depannya lebih cerah. Nah, ayah itu pasti seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, ayah itu adalah seorang wakil Allah di dalam dunia ini. Ayah itu seorang imam di dalam kepala keluarga. Ayah lah yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan, mengajar kita berdoa, antarin kita ke gereja, dan menceritakan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Itu adalah salah satu tugas dari Tuhan Yesus untuk kepada ayah-ayah di dalam dunia. Nah, tadi kan Koko cerita yang dia, hah? Kenapa? Oh, ayah kamu gak seperti itu. Lah, kamu juga? Waduh. Hah? Ayah kamu suka marah-marah? Suka memukul juga? Iya sih, mungkin tadi Koko cerita tentang ayah ideal. Tapi namanya figur ayah, kita itu semua manusia itu berdosa. Dan pasti mungkin ayah kita juga gak sempurna. Tadi kan Koko juga cerita, tadi ayah Koko kan dia suka mengantarin Koko, terus suka itu bekerja keras. Tapi ada juga waktu Koko juga pernah Koko dimarahin, Koko dipukul. Kenapa? Karena emang Kokonya yang salah. Dibilang nggak boleh, ternyata malah melanggar. Nah, terus gimana sih sikap kita terhadap ayah kita? Nah, untuk itu yuk kita buka Alkitab kita baca dari kitab apa sih kata firman Tuhan tentang seorang ayah. Kita buka dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, yang punya Alkitab boleh dibuka. Ayo, buka dulu, ketemu belum? Ayat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, ntar Koko akan bacain. Kalian udah menyimak, udah ketemu semua? Oke. Koko bacain dari ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Terus ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, dari firman Tuhan kali ini dibilang, hai anak-anak, kita semua anak-anak. Koko juga anak-anak. Orang tua kita juga anak-anak. Jadi dibilang, semua anak-anak harus menaati orang tua, taat. Nah, jadi yang kedua di ayat 2 dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, jadi firman Tuhan bilang kita sebagai anak harus satu, taat. Yang kedua, kita harus hormat. Nah, dari supaya ada ayat 3 itu kenapa? Bilang supaya kita bahagia dan panjang umur di bumi. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus taat, kita harus hormat pada orang tua kita. Coba kita cek sekarang, sudahkah kita taat sama orang tua kita, terutama ayah kita? Sudahkah kita menghormati mereka? Nah, kalau belum, setelah firman Tuhan ini, kita minta maaf sama Tuhan, terus kita minta maaf sama ayah kita. Mulai dari hari ini sekarang, kita taat, kita hormat. Ketika ayah kita bilang, jangan, kita ikuti perintah mereka. Kita respect sama mereka. Jangan melawan mereka. Dengerin. Nah, yuk kita mau berdoa. Mungkin untuk ayah yang mungkin kita berasa ayah kita belum ideal seperti itu, tidak apa-apa. Yuk kita doakan juga untuk mereka supaya ayah kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, supaya ayah kita menjadi ayah-ayah yang ideal. Karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu mengubahkan ayah-ayah kita. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Melalui hari ini dengan tema My Dad My Hero. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami seorang ayah yang baik di dalam dunia ini. Dan kami boleh mempunyai ayah. Tuhan juga terima kasih. Mungkin ayah kami jauh daripada sempurna. Karena kami percaya
kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi kami mau berdoakan untuk ayah-ayah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mampukan ayah kami menjadi ayah yang sempurna, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, perintah-Mu. Juga ampunilah kami ya Tuhan, bila mungkin kami belum taat, kami tidak hormat kepada ayah kami. Tuhan, melalui hari ini kami mau minta maaf kepada Tuhan, dan setelah ini kami juga mau minta maaf kepada orang tua kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga yang memimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Yang masih di rumah bisa persembahannya dikasih di dalam amplop, kemudian disimpan. Nanti kalau Tuhan izinkan kita sudah ibadah di gereja, kita bawa persembahan kita dan kita memberikan kepada Tuhan di gereja. Tapi juga teman-teman, kalau mau langsung memberikan persembahan bisa juga lewat nomor yang ada di sini di transfer ya. Ya teman-teman, kita mau memuji Tuhan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Tapi kakak mau ingatin dulu teman-teman. Meskipun kita anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now, tapi kita juga harus berbeda dari anak-anak zaman now. Kita harus menjadi anak Tuhan yang mengasihi orang tua, kemudian menghormati orang tua, karena orang tua kita atau ayah kita adalah wakilnya Tuhan. Amin. Nah teman-teman, saatnya kita memuji Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Ya, anak-anak, sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Biarlah persembahan ini dapat dipakai juga untuk memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak yang berada di rumah, yang di masa COVID ini Bapa, kiranya juga Engkau akan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, biarlah suatu saat nanti kita dapat berkumpul lagi di gereja ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
sejenak. Selesai, amin. Ya Pak Oman, di hari ayah ini, kalau teman-teman kita masih mempunyai ayah, biarlah teman-teman dapat memeluk ayah di rumah, supaya anak-anak dapat merasakan ayahku adalah pahlawanku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah.